Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miftahudin. Saya lahir di Kampung Jati Parung, Bogor. Ya, Bogor ini dikenal sebagai kota hujan, gitu ya. Saya mengambil jurusan Syariah wal Qanun, ya, Fakultas Syariah wal Qanun, jurusan Syariah Islamiyah. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan studi saya di sini di tahun 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahabutur Rehan, asal Indramayu, jurusan Tafsir wa Ulumul Quran. Saya lulus tahun ini alhamdulillah dari mulai 2019 sampai 2023. Arti wisuda. Arti wisuda menurut saya, ya, wisuda bukan hanya sebuah momentum simbolis ataupun sebuah pencapaian seseorang dalam menyelesaikan pendidikannya selama beberapa kurun waktu gitu ya. Ya rata-rata di Indonesia 4 tahun gitu ya. Nah, akan tapi juga menurut saya wisuda itu adalah sebuah proses yang mana dialami oleh seorang pelajar, sehingga dalam proses itu patut diapresiasi, dikasih penghargaan, yang mana penghargaan ini kita bisa simbolkan sebagai wisuda, seperti itu. Wisuda menurut saya waktu di mana mutakharrij atau seseorang thalib Azhar seharusnya sudah siap mengemban amanah Azhar ketika sudah pulang ke Indonesia nanti. Karena para senior kita, ulama kita di Indonesia suatu saat akan meninggal dunia dan kita mau tidak mau harus siap menggantikan mereka. Karena ada pepatah mengatakan wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa. Kata Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, seseorang santri ketika kiainya atau senior dia sudah meninggal, maka dia harus sudah siap menggantikan mereka. Jurusan Syariah wal Qanun, Fakultas Syariah wal Qanun, jurusannya Syariah Islam. Kenapa saya mengambil itu? Sebenarnya saya diteliti-teliti, setelah saya pikirkan ternyata saya lebih suka berpikir, ya, lebih suka berpikir. Nyatanya setelah saya sudah sampai Mesir, akhirnya saya melihat kekurangan saya di sana. Saya kekurangan dalam hal fikih. Akhirnya saya memilih jurusan Syariah Islamiyah. Mungkin saya berbeda daripada mahasiswa-mahasiswa lain yang mana mereka mengambil jurusan sesuai apa yang dia minati. Tapi saya mengambil jurusan sesuai dengan apa yang menurut saya kurang di dalam diri saya. Gitu. Karena ya seperti kalian tahu, Al-Azhar itu ya bukan hanya ada di jamiah, tetapi juga di jami'. Kita Azhari itu dituntut untuk menjadi seorang yang mutafannin. Alasan saya mengambil jurusan tafsir apa ya? Karena ya untuk belajar tafsir sebenarnya itu harus mempelajari ilmu alat dulu. Nahwu, shorof, balaghah, juga akidah, fikih. Maka mau tidak mau saya harus mempelajari itu semua baru ke tafsir. Pengalaman paling berkesan selama menempuh pendidikan di Al-Azhar, ya. Mengantri makan sambil menghafal pelajaran. Apalagi mengantri di su'un sambil menghafal pelajaran, mengulang pelajaran.
banyak hal menurut saya, hal-hal yang membuat yang sangat berkesan di Mesir ini. Ini salah satunya tadi mengantri, kedua berurusan dengan orang Mesir, debat dengan orang Mesir dalam suatu permasalahan, ini menurut saya sangat berkesan. Apalagi banyak ya, mungkin itu. Pengalaman ya kayaknya hampir semua orang pengalaman yang paling berkesan itu ya ngantri di Su'un. Tapi selain itu saya pernah hampir kena haromi pas di 24 jim. Belajar sesuai dengan tahapan jenjang belajar. Syekh Hisham Kamil pernah berkata, apa? Makomuka haitu akomaka. Ya. Jadi ketika maba, banyak soalnya dari para kalangan maba baru datang ke Al-Azhar itu sudah belajar langsung ke kitab besar, sedangkan dia belum sampai pada kitab tersebut. Nah, maka ketika belajar silahkan belajar sesuai dengan makom kalian. Ketika kalian belum bisa menguasai ilmu nahwu sorof, gramatika bahasa Arab dan sebagainya, maka kalian kuasai itu terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ketika kalian sudah bisa menguasai ilmu alat, nahwu sorof, mantik balaghah, atau ilmu akliyatnya ditambah seperti makulat, adabul bahs, apalagi umur ammah, atau ilmu yang lain, arud, usul fikih, ilmu wasail dan sebagainya, baru kalian boleh silahkan memperdalam ilmu maqasid seperti Al-Quran, apalagi hadis nabawi, fikih dan sebagainya, tasawuf. Sebenarnya saya bukan ahlan lin nasihah, saya bukan ahli untuk ngasih pesan, tapi karena disuruh, ya pesan saya jadilah seperti ikan. Dimanapun ia berada, rasa ikan tidak akan berubah di tawar atau di air laut. Maka Azhari dimanapun ia berada harus berpegang teguh pada thawabitul Azhar atau manhaj Al-Azhar, ajaran-ajaran Al-Azhar, agar ajaran tersebut tersebar luas.